Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang maha kudus, saat ini kami kembali ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam dan menanti-nantikan firman-Mu, sebab kami memerlukan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang akan mengubah kami dan terus membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Urapilah kami ya Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus jujur memeriksa kehidupan kita. Lalu temukan, apakah di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya,
kita masih hidup menuruti keinginan-keinginan diri kita sendiri yang dipenuhi dengan keinginan daging atau tidak. Kita harus serius memperkarakan akan hal ini. Karena jika kita menemukan ternyata selama ini kita masih hidup menuruti keinginan-keinginan diri kita sendiri yang dipenuhi dengan keinginan daging, maka cara hidup yang demikian akan menggiring kita kepada kebinasaan. Saudara perhatikan itu. Mungkin selama ini kita tidak pernah memikirkan akan hal ini. Tetapi firman Tuhan menasihati kita supaya kita memeriksa hidup kita dengan jujur. Sebab hidup di dalam daging itu akan mendatangkan kebinasaan bagi kita. Memang bukan sekarang, tetapi nanti ketika kita berada di kekekalan. Firman Tuhan menasihati kita kalau kita membaca Galatia pasal 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara perhatikan itu. Menabur dalam daging itu artinya di sepanjang hari-hari hidup kita, kita selalu hidup menuruti keinginan-keinginan diri kita sendiri, di mana keinginan-keinginan itu selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita menabur dalam daging, maka kita akan menuai kebinasaan dari daging itu. Jadi betapa berbahayanya kalau kita masih membiarkan diri kita hidup menikmati keinginan-keinginan diri kita sendiri yang dipenuhi dengan keinginan daging. Keinginan daging itu biasanya akan terus merangsang hawa nafsu diri kita untuk hidup menikmati berbagai tawaran-tawaran kehidupan dunia yang kita anggap itu menyukakan hati kita, itu membahagiakan kita, itu menyenangkan kita. Padahal tanpa kita sadari semua tawaran-tawaran kesenangan hidup dunia itu merupakan jerat kuasa kegelapan yang ingin membuat kita terjerat di dalam cara hidup dunia. Jadi sebagai orang percaya, kita harus menyadari akan hal ini. Kalau firman Tuhan sudah mengingatkan kita, apabila kita hidup menuruti daging, maka kita akan menuai kebinasaan. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur dalam roh artinya kita hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup di dalam pimpinan roh Allah. Dalam hal ini kita menyerahkan seluruh hidup kita supaya setiap gerak kehidupan kita itu ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, lalu Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan segala sesuatu yang tepat, yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, atau dengan kata lain, yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Cara hidup seperti inilah yang akan membuat hidup kita itu dipandang layak dan berkenan di hadapan Allah, sehingga ketika kita berada di kekekalan, yang akan kita tuai adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Saudaraku, jangan menutup telinga kita terhadap kebenaran ini. Kita harus melihat setiap kebenaran firman Tuhan itu sebagai nasihat Tuhan, sebagai teguran Tuhan, sebagai peringatan Tuhan atas kita pribadi lepas pribadi, supaya kita bisa mengambil keputusan untuk berubah sebelum terlambat. Saudara ingat ini,
Lewat setiap kebenaran firman Tuhan, seringkali Allah berbicara kepada kita, menasihati kita, memperingatkan kita. Tetapi seringkali juga kita abaikan suara Tuhan lewat firman-Nya yang bertujuan untuk menegur kita supaya kita meninggalkan cara hidup kita yang salah. Perhatikan itu saudaraku. Kalau firman Tuhan sudah berkata, kita tidak boleh menabur dalam daging, karena itu akan membuat kita menuai kebinasaan. Dan tadi saya sudah katakan, bukan sekarang tetapi nanti di kekekalan. Nasihat firman Tuhan ini seharusnya membuat kita gentar. Artinya kita harus serius memeriksa hidup kita, supaya kita bisa menemukan apakah cara hidup kita itu sudah sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga atau belum. Apakah kita masih hidup menuruti keinginan-keinginan daging atau tidak. Saudara, sekali lagi saya harus katakan, orang percaya yang masih membiarkan dirinya hidup menuruti keinginan diri sendiri yang dipenuhi dengan keinginan daging, dapat dipastikan kehidupannya tidak berkenan di hadapan Allah. Dapat dipastikan di kekekalan nanti orang-orang seperti ini akan ditolak oleh Allah. Dan apa yang saya katakan ini bukan sesuatu yang berlebihan, karena firman Tuhan mengatakan akan hal itu. Kalau kita membaca Roma pasal 8 ayat 8, firman Tuhan mengingatkan kita, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan menegur kita bahwa jika kita masih hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, lalu kita masih memilih untuk hidup dalam daging, menikmati semua tawaran-tawaran kesenangan hidup dunia karena kita anggap itu menyukakan hati kita, menyenangkan kita, itu membuat kita merasa bahagia. Saudara, dengar ini, jika itu terjadi dalam kehidupan kita, maka hal itu menunjukkan bahwa kita menjadi orang yang keras kepala. Dengan kata lain, kita menjadi orang yang tegar tengkuk karena kita tidak bersedia hidup menuruti perintah Allah. Padahal apa yang firman Tuhan sampaikan itu merupakan nasihat Tuhan, merupakan peringatan Tuhan, teguran Tuhan supaya kita berubah. Tujuannya adalah supaya di kekekalan nanti kita tidak menuai kebinasaan yang akan membuat kita terbuang ke dalam api kekal. Saudara, kalau firman Tuhan sudah menasihati kita seperti ini, lalu kita tidak mengambil keputusan untuk berubah, untuk meninggalkan cara hidup kita yang salah, kita tetap mau hidup menikmati kedagingan kita, mengikuti keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri kita untuk menikmati dunia ini, maka hal itu sama dengan kita sedang menipu diri kita sendiri demi kenikmatan hidup yang sementara yang tidak bernilai kekal. Dan itu juga artinya kita sedang menggiring diri kita sendiri berjalan menuju kebinasaan. Kenapa saya katakan kita sedang menggiring diri kita sendiri berjalan menuju kebinasaan? Karena firman Tuhan katakan, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita masih hidup mengikuti keinginan daging, hal itu sama dengan kita sedang berjalan menuju maut. Dan kata maut itu juga menunjuk kepada kematian yang kedua. Artinya ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Allah, kita tidak akan dikenal oleh Allah. Karena wajah batinia kita berbeda dengan wajah batinia anak-anak Allah yang sesungguhnya. Wajah batinia anak-anak Allah yang sesungguhnya itu adalah
wajah batinia yang benar-benar serupa dengan wajah batinia yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah tahu kebenaran ini, lihatlah kebenaran ini sebagai nasihat Tuhan, teguran Tuhan, peringatan Tuhan, supaya kita bisa mengambil keputusan untuk bertobat sebelum terlambat. Jangan sampai menyesal di kekekalan, tetapi sudah terlambat dan akhirnya terbuang ke dalam kebinasaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu menyadarkan kami. Lewat teguran firman-Mu, kami mau mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama. Tidak lagi hidup di dalam daging, tetapi kami mau hidup di dalam penurutan akan kehendak-Mu dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.